la jurma anna rattabnahu ala muqaddimatin wa sab'ati kutubin, gitu kata beliau di muqaddimah. Maka beliau nanti memang seperti ini, dan kita baru masuk pembahasan kitab beliau. Kata beliau wal fil kitab, tentang Al-Quran. Hanya saja memang ulama usul fikih ingin istilahnya Alkitab. Kita agak paham juga. Ulama usul fikih ingin istilahnya as-sunnah Alkitab, gitu. Alkitab as-sunnah. Bukan Al-Quran dan hadis, enggak, tapi Alkitab wa sunnah. Karena banyak karena diskusinya akan melibatkan Mu'tazilah dan seterusnya. Sementara konsep tentang Al-Quran sendiri Mu'tazilah, Asy'ariyah, Hanabilah beda. Maka istilah dipakai Alkitab. Dari sini kita mesti paham ya, pemilihan istilah itu mereka nggak main-main ya. Kayak misalnya kalau dalam buku-buku keilmuan lah, maksud usul fikih atau ilmu kalam misalnya, ilmu akidah, itu sering pakai istilah as-soni'. Istilah as-soni'. Ya pakai istilah al-khaliq. Walaupun mau hadis itu apa yang mencarikan dalilnya, ada hadis juga soni juga dicari-cari dan pakai pendapat sebagian ulama akidah bisa itu. Minimal untuk ikhbar bukan untuk tasmiyah. Tapi kata beliau antara untuk tasmiyah juga itu ada pendapat lemah yang membolehkan. Kenapa dipilih as-soni bukan al-khaliq? Karena kalau al-khaliq berarti ada isbatus sifah di situ. Ada isbatul ism, isbatul asma. Khaliq. Sementara ilmu kalam itu didesain bukan untuk orang Islam sebetulnya, bukan untuk ahlus sunnah wal jamaah. Ilmu kalam didesain untuk lawan ateis dan lain-lain, lawan Jahmiyah, lawan Mu'tazilah yang mereka jauh dari penetapan nama, penetapan sifat. Kalau Mu'tazilah menetapkan nama tapi kan nggak menetapkan sifat. Bahkan menetapkan wujud saja itu lawan diskusinya. Maka istilahnya dipakai asan. Dan istilah dipakai sunnah nanti akan saya jelasin kalau sudah sampai tempatnya. Jadi ini kenapa dipilih istilah Alkitab dan istilah Al-Quran. Wal istidlalu bi yatawaqqafu ala ma'rifati lughati wa ma'rifati aqsamiha. Dan untuk bisa beristidlal dengan Al-Quran tentu harus apa? Harus bisa dan itu terhenti, artinya bergantung pada yatawaqqafu ala, tergantung pada mengenal lughah dan mengenal aqsam lughah. Kata Imam Asy-Syatibi dalam Muwafaqat, saya ingat ini antara hal yang berkesan buat saya dari Al-Muwafaqat adalah beliau memotivasi orang untuk belajar bahasa detail. Saya sempat ada masanya saya merasa astagfirullah, kayak sia-sia gitu terlalu dalam belajar bahasa Arab. Sempat saya ada masalah gitu. Apalagi sampai bikin bisa, kayak merasa ya Allah nih kayak nggak sesuai jurusan. Ini kan kayaknya yang cocok bikin ikut-ikutan bikin bisa itu adalah jurusan FIB kan. Saya merasa kayaknya jurusan syariah ngapain? Sempat ada masa kayak gitu, apalagi sampai ngafal alfiyah, senang banget belajar balaghah, baca buku kitab balaghah tinggi-tinggi gitu. Tapi setelah baca Al-Muwafaqat tahun 2019, itu pertama itu baca Al-Muwafaqat utuh ya baru 2019. Sama disuruh Syekh Sulaiman Najran. Itu baru sadar, ternyata enggak sia-sia. Karena Syekh Imam Syatibi di buku tersebut banyak banget mengungkapkan kebutuhan faqih, kebutuhan siapapun sebetulnya yang mau belajar Islam dengan benar, terutama mujtahid atau faqih ya, terhadap bahasa Arab. Semakin kata beliau, semakin tinggi orang kemampuan berbahasa Arabnya, pengetahuan bahasa Arabnya, itu semakin kuat dia ijtihadnya. Maka itu beliau contohkan banyak, termasuk di antara Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sekuat itu dari semua ulama 4 ya. Yang paling kuat argumen usul fikihnya Imam Syafi'i jelas. Bahkan yang benar-benar menulis dengan buku yang bisa kita baca sampai hari ini. Buku usul fikih dari 4 imam, kan 4 mazhab ini beda intinya kan di usul fikih kan. Tapi yang benar-benar nulis dalam usul fikih cuma 1, Imam Syafi'i. Dan di Ar-Risalah sendiri, ya itu kuat sekali dan banyak pembahasan tentang bahasa. Maka itu untuk paham Al-Quran penting bahasa Arab. Teman-teman minimal kalau mau benar-benar serius berquran itu nggak bisa cuma ajurumnya. Minimal sampai sebetulnya sampai alfiyah. Kalau mau belajar buku ya. Atau kalau saya alfiyah termasuk terlalu bait lah, ya udah Audhul Masalik. Audhul Masalik itu solusi buat yang mau belajar alfiyah tapi nggak mau berhadapan dengan malzumah. Ya udah Audhul Masalik aja. Ya.
Itu seperti bahwa buat saya pribadi memang dan tepat sekali di kampus-kampus Arab Saudi itu masuk fakultas syariah belajar tamat. Itu juga saya sempat mikir, ini di Libya ngapain belajar Abdul Masalik sedalam itu. Detail itu bahkan guru-guru ngajarin detail. Ternyata memang seperti itu. Karena apalagi Ibnu Hisham di Abdul Masalik sangat Quranik ya. Beliau tuh peduli Quran. Jadi semua contoh tuh akan benar-benar relate ke Quran. Dan ketika baca buku tafsir memang benar nyambung dengan apa yang disebutkan Ibnu Hisham dalam Abdul Masalik. Dalam balaghah juga ada standar tertentu. Ya, intinya nanti akan beliau sebutkan. Dalam ilmu istiqaq juga. Wa yang qasimul amrin wa nahyin wa amin wa khasin wa mujmal mubayyanin wa nasikh wa mansukhin wa bayanu dzalika fi abwab. Dan Alkitab ya. Itu kalau teks-teksnya bisa dibagi menjadi amr dan nahi. Bisa dibagi menjadi am dan khas, bisa menjadi mujmal mubayyan, nasikh mansukh, tak menjelaskan. Oke. Ini wahwa di sini kembali ke mana? Alkitab. Karena sedang bahas Alkitab. Ya, wahwa Alkitab. Tentu yang maksud di sini insya ya. Ketika amr dan nahi, ya berarti sebetulnya ada lagi insya dan khobar. Insya, amr dan nahi kayak gitu. Nah, nanti khobar, kenapa nggak disebutkan di sini? Soalnya di sini bahas insya doang. Seolah-olah dalam usul fikih pembahasan Alkitab tuh bahas insya, seolah-olah hanya bahas insya. Karena pembahasan khobar tuh seringnya difokuskan nanti di hadis, di sunnah. Dan sunnah juga sering diistilahkan khobar, ini juga penting. Istilah sunnah sendiri sering diistilahkan khobar. Lanjut, wa bayan dzalika fi abwabin. Al-babul awwalu fil lughati wa fihi fusulun. Bahasa-bahasa dan di dalamnya ada beberapa bahasa. Al-fasl awal fil wad'i. Wad' peletakan bahasa. Kalau boleh kita bahasakan pembuatan bahasa. Lamma massatil hajatu ila ta'awuni wa ta'arufi. Ketika memang manusia butuh untuk saling tolong menolong. Kata Ibnu Khaldun gimana? Insanu madaniyun bit tabai. Ya, manusia memang otomatis bermasyarakat, makhluk sosial, nggak bisa sendiri. Wa ta'arufi, dan otomatis karena akan saling tolong menolong berarti perlu saling mengenal, minimal mengenal bagaimana berbicara, bagaimana minta tolong tuh perlu mengenal. Oh ini ngerti ini, oh ini pakar, oh ini punya duit ini, oh ini punya barang ini, oh ini jualan ini. Wa kana lafzu afyada minal isyarati wal mithal, dan lafal jadi untuk manusia butuh untuk tolong menolong dan saling mengenal. Terus lafal itu lebih berfaedah daripada isyarat dan mithal. Berarti ada 3 di sini. Ada 3 kemungkinan manusia saling berkomunikasi. Dengan lafal, dengan apa lagi? Isyarah dan misal. Dengan misal. Misal itu gambar gitu misalnya contoh. Jadi dengan lafal, isyarat tangan atau isyarat anggota tubuh secara umum, atau dengan gambar sejenisnya. Nah, lafal lebih afyad ya, lafal itu lebih berfaedah. Kenapa? Li umumihi, karena lafal umum. Kalau isyarat cuma bisa ke yang di depan kita. Lafal bisa tersampaikan ke siapapun. Umum. Wa aisara, dan jadi afyad lebih umum. Dan kita bisa mengungkapkan dengan lafal apapun. Bisa benda kita ungkapkan dengan lafal, bisa makna. Okay. Bahkan kita bisa berkomunikasi menyampaikan sesuatu dengan lafal ya, tentang sesuatu yang nggak ada, sama sekali. Bisa kita sampaikan tentang sesuatu yang nggak ada dengan lisan, bisa ya. Tapi kalau dengan isyarat gimana? Sesuatu yang nggak ada ya. Yang misal gimana contohnya gitu. Dengan lafal kita bisa menceritakan tentang Allah. Dengan isyarat, dengan misal yang detail-detail wa aisara, dan lebih mudah ya, dibandingkan dengan isyarat, mikir terbatas, gerak banyak capek, lisan Allah bikin lidah tidak bertulang, insyaallah. Misal itu gambar, kasih contoh. Oke. Li'anna al-hurufa kaifiyatun,
ta'ridun lin nafsi daruri, karena huruf, karena lafal berarti terdiri dari huruf ya. Itu adalah sesuatu ya, via cara-cara tertentu. Ta'ridul lin nafsi ad-daruri wad'a lid-daruri wudi'a bi izail ma'ani dhihniyati, di mana lafal tersebut terdiri huruf-huruf ya yang merupakan arot ya dari jiwa yang diletakkan, diadakan lafal tersebut berdampingan, berkorelasi dengan makna-makna yang ada di otak. Lidawaronihi ma'aha, karena lafal itu tergantung makna. Ya. Yang kita mau menyampaikan apa sesuatu di otak kita, di otak kita ada makna-makna tertentu, kita sampaikan. Berarti dengan apa? Dengan lafal. Yufi dan nisaba wal murakkabati, untuk memberikan faidah, nisbah-nisbah, hubungan-hubungan. Ini berhubungan dengan ini. Budi pergi ke pasar, berarti kita menisbahkan Budi kepada pergi ke pasar. Budi pergi ke pasar. Wal murakkabat itu yang lebih kompleks lagi, hal-hal kompleks. Dunal ma'anil mufradah, bukan untuk makna-makna tunggal. Jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu, kita sampaikan dengan makna-makna yang ada di zihin, di otak, bukan makna-makna bisa. Wa illa fayaduru. Kalau nggak seperti itu, kalau kita menggunakan lafal bukan untuk menjelaskan makna-makna yang kompleks, hanya menjelaskan makna-makna tunggal saja, nanti jadi daur. Karena untuk menjelaskan makna tunggal apa gimana? Butuh penjelasan yang kompleks, berarti butuh makna kompleks, nisab dan murakkabat. Kita mau nggak mau dijelasin dengan lafal. Kalau kita lafal cuma dipakai untuk apa? Untuk sesuatu yang sederhana saja, makna mufrad cuma kata-kata saja, kata-kata tidak disambung, tidak menjadi nisab, tidak jadi murakkabat, tidak menjadi kalimat, ya. Maka berarti nanti ada daur. Karena lafal, contoh Zaid, kemudian suq, kemudian dhahaba, kemudian ila, itu mufrada tuh. Lafal kita gunakan, huruf-huruf itu kita gunakan untuk menunjukkan hubungan antara Zaid, suq, dhahaba, ila. Itu jadi dhahaba Zaidun ila suq. Kalau lafal hanya kita gunakan untuk ma'ani mufrada, Zaid, suq, nanti kita akan butuh penjelasan. Kenapa Zaid? Otak kita akan bertanya, kenapa Zaid? Mau nggak mau lafal kita akan gunakan lagi untuk menjelaskan Zaid itu. Padahal kita gunakan makna mufradah lagi, ma'ani mufradah lagi. So, nggak berupa kalimat. Berarti akan daur. Ya, kata yang kita sampaikan butuh penjelasan lagi dengan kata-kata. Kata-kata kita gunakan untuk menjelaskan, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk kata-kata tunggal, bukan untuk membuat kalimat yang kompleks. Berarti butuh kalimat kompleks lagi. Jadi kita akan muter-muter gitu. Gitu. Muter-muter. Gitu. Dikatakan oleh Imam Al-Isnawi, contohnya fala fuzil masal, ini penting. Ya. Wudi'a li yustafada bil ikhbaru an madluli bi qiyami aw ghair. Kita Zaid itu apa? Zaid berdiri, koma atau qa'ada. Itu nisab dan murakkabat. Walaysa al-gharadu min al-wad'i an yustafada bil alfazi ma'ani hal mufradah ay tasawwuru tilkal ma'ani. Li'annahu yalzamu ad-daur wa dzalika, ya, bukanlah kita gunakan lafal tersebut cuma untuk enggak menyebut Zaid. Bukan itu tujuannya sebetulnya. Untuk menyebut dhahaba, suq, enggak. Wa dzalika li'anna ifadatal alfazil mufradati li ma'aniha mawqufatun 'ala al-ilmi bi kauniha mawdu'atan litilkal musammayat. Karena dari mana kita tahu Zaid itu adalah orang ini? Dari mana kita tahu dhahaba itu ya pergi artinya? Dari mana? Berarti kan kita butuh pengetahuan sebelumnya. Oh ini Zaid, oh ini. Wal ilmu bi kauniha mawdu'atan litilkal musammayati mutawaqifun 'ala ilmi bi tilkal musammayat. Terus tahu ini namanya Zaid, oh itu namanya pasar. Yakun ilmu bil ma'ani mutaqaddiman 'ala ilmi bil wad'i. Berarti mengetahui makna lebih dulu daripada wada. Itu kalau
gunanya lafal cuma untuk ma'ani mufradah, maka akan daur. Kenapa? Karena untuk tahu Zaid itu apa sih Zaid? Zaid itu apa Zaid? Kenapa kamu sebut ini Zaid? Nah, itu nggak cukup dengan satu kata nggak gitu. Harus ada makna yang kompleks sebelumnya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Falau istafatna al-ilma bil ma'ani minal wad'i lakana ilmu biha muta'akhiran 'ala ilmi bil wad'i wa wadaur. Kalau kita dengan lafal hanya tahu Zaid, hanya tahu pasar, cuma itu aja taunya. Ma'ani mufradah. Nggak tahu nisab, nggak tahu murakabat, bukan untuk mengetahui Zaidun zahaba Zaidun lasuk, berarti akan daur. Karena kita untuk tahu Zaid itu yang mana, ya, kita butuh makna kompleks, bukan sekadar kata-kata tunggal gini. Maka berarti kalau cuma kata-kata tunggal saja, lafal digunakan untuk menyampaikan ma'ani mufradah saja, ya, itu sudah ada di otak sebelumnya. Tapi kita nggak tahu mana Zaid itu apa. Untuk menjelaskan suq, untuk menjelaskan mana itu Zaid, apa itu zahaba, butuh nisab dan murakabat. Kata yang kompleks. Oke. Namun bisa dipahami ya. Ini yang disampaikan penulis adalah dari paragraf ini, bahwa lafal itu kenapa Allah karuniakan manusia allamahul bayan, itu dalilnya, ya, kalau dari Qur'annya. Karena dia lebih efektif daripada isyarah, daripada mithal. Karena dia afiat liumumihi dan aisar, ya, lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena huruf itu arat bagi jiwa, ya, arat bagi jiwa, arat bagi kita, lebih mudah. Lafal-lafal itu berkata-kata itu arat, ya, kita mudah-mudahan tidak lupa ya, jism dan arat, dimana dia diwudi'a bi'izail ma'ani dhihniyah, ya. Kata itu berarti otomatis bersinergi dengan makna-makna di otak. Zaidun adalah orang yang begini-gini. Zahaba artinya melangkahkan kaki ke sini, pindah tempat. Contoh misalnya. Suq adalah tempat orang jual-jual beli. Lafal terdiri huruf-huruf. Dia bersinkronan dengan makna di otak. Dan makna tersebut lafal digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang memang nisab dan murakabat. Bukan sekadar satu kata, dua kata, satu Zaid, suq, bukan gitu. Lafal untuk Zaid ngapain? Kalimat kompleks ini sabda maka. Kalau cuma lafal digunakan untuk kata-kata tunggal saja ma'ani mufradah, maka akan terjadi daur. Kita gimana? Dari mana kita menjelaskan ini Zaid itu butuh kalimat kompleks, butuh lafal. Lafal tapi kita gunakan cuma untuk satu kata. Butuh lafal lagi, daur. Muter-muter. Wallahu a'lam. Walam yathbut ta'yin wadi'i. Kemudian kata Imam Al-Baydawi, gampang saja, ini ringan ya. Itu apa? Bilang dan tidak ada dalil yang tegas, tidak ada yang sesuatu pun yang sabit tentang penentuan wadi. Siapa wadi itu? Kan mutakallimun diskusi, wadi siapa? Apakah Allah, apakah manusia? Wadi itu siapa? Ya tahu TV atau bukan? Bahasa. Dan menariknya diskusi ini tentu pada akhirnya nggak cuma terjadi di kalangan mutakallimin bahasa Arab aja, tapi juga bahkan di linguis dunia juga. Tahun 1800-an tuh di Perancis sampai ada seminar linguis Eropa mungkin ya, mungkin dunia kali, Amerika ikut atau gimana lah. Pokoknya linguis lintas negara. Terus sampai diputuskan pembahasan tentang wadi nggak boleh diterusin. Jadi linguis dunia tuh udah sampai titik, udah kita jangan bahas lagi siapa wadi, dari mana asal bahasa, udah cukup. Pokoknya manusia awal-awal udah berbahasa, ada titik. Dari mana cerita awalnya nggak tahu. Terus bahasa-bahasa berkembang. Dan itu ada di buku-buku ulama Islam juga tentang masalah wadi tersebut. Siapa wadi? Al-Kifi atau bukan? Masing-masing ada argumennya dari Quran masing-masing. Mungkin sebagian bilang, paling argumennya yang menang pasti yang bilang wadi itu Allah. Tauqif dia berarti. Tauqif bukan istilah. Istilahnya tauqif atau istilah. Tauqif atau istilah ini kesepakatan orang-orang. Atau tauqif dari Allah. Yang bilang tauqif wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam isim-isim semuanya. Namanya berarti Allah mengajarkan bahasa sederhana gitu. Oke. Nah, ada argumen yang bilang bahwa itu istilah kesepakatan manusia. Dalilnya adalah wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Adalah kami mengutus orang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya.
Dengan bahasa kaumnya berarti untuk menyampaikan ajaran butuh bahasa kaumnya. Berarti bahasa dari mana? Bukan dari Allah. Karena kalau dari Allah juga, mereka nggak punya bahasa sebelumnya dong. Mereka nggak punya bahasa sebelumnya. Maka berarti bahasa itu sepakat mereka dulu, terus baru Allah utus Nabi dengan bahasa yang mereka sepakati. Jadi bahasa bukan dari Allah. Main besok. Oke. Main dah sih, aku lihat. Oke, buat syekhu, siapa syekh di sini? Ada ingat nggak? Siapa syekh? Yang disebut syekh dalam buku Abul Hasan Al-Syari. Ya, Abul Hasan Al-Syari. Syekh Abul Hasan. Ada buku usul fikihnya Malikiyah dan Syafi'iyah ya. Kalau dalam usul fikihnya Hanabilah siapa syekh? Kalau syekh. Al-Qadhi Abu Ya'la. Bukan ya? Bukan dong, itu Qadhi. Ya, dalam buku ilmu kalamnya Hanabilah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Mantap ya. Ibnu Taimiyah sekeren itu ya. Keren sih. Kalau baca buku ilmu kalam, buku ilmu usul fikihnya Hanabilah setelah Ibnu Taimiyah, oleh Syekh Ibnu Taimiyah Taqiyuddin. Wa syekhu zama anna Allah Ta'ala wada'ahu wa waqafa ibadahu alaihi. Syekh Abu Hasan Asy'ari mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala yang meletakkannya, membuatnya dan mentauqifkan hamba-hambanya atasnya. Jadi pokoknya gunung itu. Ini namanya gunung pokoknya. Ini namanya gitu. Tauqif dari Allah. Liqouli ta'ala wa 'alama Adam al-asma' kullaha. Jika firman Allah ma anzalallahu biha min sultan. Jika waqtilaf alsinatikum alwanikum ini semua dalil. Maksudnya ma anzalallahu biha min sultan apa nih? Ngerti enggak? Kalau ini ngerti, dalil ayat ini ngerti. Yang ketiga juga ngerti lah insyaallah ya. Wa min ayatihi dan seterusnya. Waqtilaf alsinatikum alwanikum. Jadi perbedaan bahasa kalian itu dari Allah. Kalau yang ini apa maksudnya? Ma anzalallahu biha min sultan. Maksudnya gimana? Gimana? Nah, itu surat An-Najm. Gimana An-Najm? Apa rata mata uzza wa ma ta'khulu alakum lakum tilkan in hiya illa asma'un sammaitumuha antum aba'ukum ma anzalallahu bihi min sultan. Itu cuma nama-nama yang kalian bikin, ayah kalian bikin. Ya. Ma anzalallahu bihi min sultan. Allah tidak ajarkan itu. Jadi sampai nama beralat tuh, kenapa nggak benar ya? Karena Allah nggak ajarkan. Allah nggak ajarkan. Ma anzalallahu bihi min sultan. Paham ya benar-benar tentang asma. In ya illa asmaun sama itu ma antum abakum antum. Wali ana walau kan istilahnya, jadi istilahnya gitu. Tauqif dan istilah. Tauqif atau istilah. Tauqifi atau istilahi gitu. Istilah bersepakat. Lau kanat istilahiyatan lahtija fi ta'limnya ila istilahin akhara wa yatasal salus. Siapa bisa jelasin baris ini siapa? Gampang. Ya, ini insyaallah enggak terlalu susah. Tapi butuh pemikiran. Saya mau dengar. Saya bisa jelasin maksudnya. Ya law kanat istilahiyatan lahtija fi ta'limiha ila istilahin akhar wa yatasal. Oke, silakan menyebar, ngomong. Bismillah Ustaz. Ini Afif Ustaz. Afif. Oke, silakan. Kalau misalnya bahasa itu istilahi ya, artinya di wadinya adalah manusia, maka tentu butuh untuk mengajarkannya, dan tentu ini akan berdampak atau berefek, akan muncul lagi bahasa-bahasa yang lain, dan begitu seterusnya. Dan ini tentu akan mempengaruhi, akan ada pengaruh terhadap keautentikan dari syariat. Jangan walajah taghir, jangan dulu. Walajah taghir. Oke. Belum pas. Bukan itu menghidupkan bahasa baru, bukan.
kurang mungkin saya maksudnya ngerti, cuma cara membahasakan belum pas. Gimana coba begini, mending tahu nggak? Jadi kalau seandainya bahasa itu istilah kesepakatan manusia, bukan dari Allah. Nah, mereka untuk ngajarin dengan bahasa kan, iya nggak sih? Betul. Ngajarin bahasa pakai bahasa nggak? Iya, betul. Ngajarin bahasa pakai bahasa kan? Gitu. Itu bahasa yang dipakai untuk mengajar itu siapa yang bikin? Bahasa untuk ngomong, untuk rapat. Jadi kan rapat. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Gitu, ngerti nggak? Betul. Anggap manusia pertama kayak gitu dah. Anggap Nabi Adam tuh nggak diajarin bahasa sama Allah. Ceritanya manusia pertama-tama tuh, ya mereka apa? Rapat ya. Ini namanya apa? Itu untuk bisa rapat butuh bahasa kan? Untuk bisa ngajarin bahasa butuh bahasa. Nah, bahasa yang untuk ngajarin ini butuh kesepakatan lagi. Terus bahasa ini butuh kesepakatan lagi. Itu salah. Kan kalau dari Allah selesai. Allah ngajarin bahasa selesai. Allah dari mana? Ya Allah Maha berilmu dari awal, qadim. Al-awal. Oke. Terus ya kalau dari Allah enak. Kalau dari manusia gitu ya. Oke. Yang dalil kedua, wala jaza taghyiru fa yartafi'ul amanu fi anis syar'i. Nah, kalau bahasa itu secara kesepakatan nanti bisa berubah dong. Dan nanti syariat nggak terjaga. Asal gimana? Misalnya orang Arab sepakat isi apa? Fa'il nggak lagi marfu, fa'il mansub. Kacau kan? Ngaruh tuh kalau fikih nantinya nggak? Sepakat bahwa nakira tuh kalau nafi, nakira visi yakin nafi itu la yufidul umum. Waduh, berubah dong syariat ya nggak? Kan kalau istilah berarti bisa dong berubah ya nggak? Orang Arab, seluruh Arab rapat. Contoh. Mereka bayangin gitu. Udah kita sepakat. Majma' Lughah rilis fatwa. An-nakira fi siyaqin nafi la yufidul umum. Nah, gimana dong? Kawat. Al-ismul muhalla bil alif wal lam al-muhalla bi al la ya'um. Aduh. La tufidu nahi. Nahi la yufidu at-tahrim contoh. Bisa nggak kalau gitu? Itu kan semua qaid lughah dong, iya nggak? Qaid lughawi ya. Orang bahasa sepakat. Kalau sepakat diubah, berubah syariat. Wah, paham nih? Gimana teman-teman? Paham nggak? Paham. Oke, gitu ya. Lanjut. Wa ujiba, dan dijawab. Ya annal asma simatul asya'i wa khasa'isuha aw ma sabaqa wad'uha wa dhammu lil i'tiqadi wa ini pelan-pelan dikit-dikit. Bantahnya ke dalil-dalil per dalil ya. Al asma itu apa? Jadi yang dimaksud asma di sini, penafsiran ulama ini adalah bukan nama benda, tapi simatul asya wa khasa'isuha. Apa namanya? Kriteria, sifat dari benda-benda. Bukan nama benda, tapi sifat-sifatnya. Ya, karakter-karakter khususnya. Lucu ya? Unik ya argumennya. Jadi Allah mengajarkan Nabi Adam bukan nama benda. Ini gunung, ini pohon. Bukan, tapi gunung itu begini. Tapi unik. Terus tahu itu gunung, nama gunung, jabal misalnya, atau apalah, whatever. Mounts, whatever. Academic language ya. Penting diingat bahwa bahasa Nabi Adam bukan bahasa Arab. Oke? Bahasa Nabi Adam bukan bahasa Arab. Bahasa Nabi Adam kita nggak tahu. Linguis itu bilangnya academic language. Itu yang Allah. Karena bahasa Arab pada akhirnya baru juga. Ya, artinya tidak seumur Nabi Adam, tidak seumur Nabi Ibrahim bahkan. Nabi Ismail tuh belajar bahasa Arab. Nabi Ismail belajar bahasa. Oke, lanjut. Tapi lumayan lama, termasuk bahasa kuno dunia. Jauh lebih baru daripada bahasa Inggris, Prancis. Oke. Jadi dalil argumen. Au ma sabaqa wad'uha, itu yang sudah diwada sebelumnya. Jadi sebelum Allah ajarkan nama-nama tapi udah ada wazak sebelum. Jadi gini, dari zaman jin misalnya contoh, dari zaman dunia dulu dikuasai jin kan. Jin itu udah nyebut ini batu, ini pohon, ini gunung. Udah jin udah nyebut gitu. Allah ngajarin ke Nabi Adam nama-nama benda yang memang itu nama-nama dari kesepakatan jin, ngerti gak? Jadi bukan Allah ngasih nama baru, enggak, tapi
Jin tadi. Contoh atau siapalah gitu. Sabaqatuh atau malaikat atau whatever. Nah, oke. Kemudian celaan. Tilk in hiya illa asmaun samaitum antum abakum anzal itu wazamul i'tiqad. Itu untuk keyakinan musyriknya, bukan namanya, bukan. Jadi bukan yang disalahkan bukan ini Lata, ini Uzza, bukan itu. Itu bikin nama gitu nggak apa-apa, boleh. Tapi meyakini kemusyrikan itu nggak apa. Kemudian lanjut lagi, wa tauqifu yu'ariduhul iqdaru. Tauqif bilang Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa. Allah tapi membuat kita mampu untuk bikin bahasa. Gimana? Yu'aridul iqdar. Allah membuat kita, Allah aqdarona ala wadil lughah. Gimana? Kita bisa bikin istilah nggak? Nah, bisa nggak manusia? Bisa bikin istilah. Masya Allah. Kalau mau lughat tauqif, kita nggak mampu dong. Kita mampu. Wa ta'limu bitardidi wal qaraini kamalit atfali. Kemudian ta'lim mengajari tadi yang dibilang kalau kita bahasa itu sepakatan, berarti untuk ngajarin bahasa butuh bahasa lain. Enggak juga. Bisa diulang-ulang. Misalnya contoh. Nunjuk-nunjuk gunung. Terus jabal. Bisa nggak? Bisa nggak? Terus gimana? Oke, kalau satu kata bisa. Jabal. Terus dia pergi. Dahaba. Dia jalan. Dahaba. Terus nunjuk orang, Zaidun. Terus dia ngomong, Dahaba Zaidun il Jabal. Bisa. Oh iya, orang-orang kuno purba gitu. Opo, yo gitu. Bisa. Diulang-ulang terus. Kamu lihat atfal. Anak kecil tuh. Coba. Anak kecil punya bahasa enggak? Najib punya bahasa enggak? Coba kita untuk ngajarin anak kecil. Anak kecil tuh udah berbahasa belum? Kan belum kan? Kita ngajarin anak kecil pakai apa? Pakai isyarat kan? Mama, bapak, maem. Itu teori mereka intinya gitu. Tali bentar di dulu qara ini kawal atfa. Wa taghyiru lawa qala ishtahara. Adapun perubahan dalam sisi bahasa, ya kalau sana terjadi akan terkenal dan nyatanya nggak ada. Gitu. Maka berarti nggak ada perubahan. Oke. Kalau Abu Hashim mesti orang apa? Orang Mu'tazilah ya. Ila al-kullu mustalahun. Semua itu istilah. Sepakatan. Wa illa fatauqifu imma bil wahyi fataqaddamul bi'tsata wa hiya mutaakhiratun liqaulin dalilnya wa ma arsalna min rasulin qali ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi. Kalau seandainya dengan tauqif, berarti kan butuh wahyu. Tapi Allah bilang tidaklah kami utus rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Wahyunya berarti dengan bahasa apa? Manusia nih. Allah bilang tidaklah kami utus rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Wahyu dengan bahasa. Kalau memang bahasa dari Allah, berarti kan dengan wahyu, ya enggak? Oh, nyampein bahasa ke manusia dengan apa? Nah, Allah ngasih bahasa ke manusia dengan wahyu. Wahyunya harus dengan bahasa. Lah, gimana? Daur dong. Gimana? Nggak bisa. Au bi khalqi ilmin daruriyin fi aqilin. Atau Allah ciptakan ilmu, ya, ilhamkan ciptakan ilmu di orang berakal. Fa yu'arifu ta'ala daruratan. Kalau kasih ilmu tentang bahasa tersebut secara darurah tanpa mikir. Ya. Darurat itu istilah ilmu mantik, istilah kalam ya. Imam Al-Akhdari dalam Al-Asul Murab wan nadhari mahtajalit amuli wa aqsuhu huwa daruriyul jali. Nadhari mahtajalit amuli wa aqsuhu huwa daruriyul jali. Daruri ya ilmu yang tanpa perlu mikir, itu Allah bilang. Sedangkan kata teorinya Abu Hashim, kalau gitu berarti Allah ilhamkan ke manusia ciptaan ilmu daruri di otaknya untuk menciptakan bahasa. Berarti fala yakunu mukallafan. Berarti kalau gitu nggak mukallaf dong dia. Gitu. Karena Allah ciptakan ilmu membuat bahasa secara daruri. Dia mukallaf dari mana berarti? Itu teori beliau. Kata beliau lagi, au fi ghairihi wa huwa ba'id, atau Allah ciptakan ilmu tentang bahasa tersebut di selain manusia. Ini juga nggak kebayang.
Maksudnya gimana? Fala yakunu mukallafannya. Nah, ini penting. Jadi kan untuk mengenal Allah, ya, untuk mengenal Allah, itu kan dengan bahasa. Mengenal Allah dengan fitrah. Nabi menyampaikan. Kalau seandainya ilmu yang dikasih darurah, mengenal Allah daruratan, tanpa mikir, berarti nggak mukallaf. Dari mana hamba itu bisa menjalankan taklif beriman? Kalau iman itu daruri. Iman nggak daruri, mah. Iman itu nggak daruri. Nah, makanya ulama-ulama bilang nazar itu apa? Wajib nazar. Ya, nazar dikit ya. Ini sebenarnya nggak bertentangan dengan apa yang disebutkan sebagian ulama bahwa nggak perlu nazar. Ya, orang sudah punya fitrah ya. Nggak bisa kalau seandainya. Nah, kalau memang semua orang berakidah langsung ma'rifatullah dengan fitrah, itu bukan mukallaf dong. Yang benar, fitrah itu ya ada, dan nazar juga ada, saling melengkapi. Saling melengkapi. Gitu. Ya kan. Karena dikatakan oleh Imam Islam di sini, li'anna husul ilmi daruri biwat illahi ta'ala yastaljimul ilma daruriyah billahi ta'ala. Jadi orang ketika dapat ilmu daruri, berarti mengharuskan dia kenal Allah langsung otomatis. Berarti nggak jadi mukallaf. Ini teorinya Abu Hashim gitu. Kita pahamin aja dulu. Nggak selalu benar. Wajiba. Nah, tapi dijawab. Bana yulhimul aqila bi anna wadi'an ma wada'aha. Nggak gitu, nggak pakai ilmu daruri kemudian mengharuskan berarti dia kenal Allah secara daruri tanpa mikir, yang berarti konsekuensinya nggak ada yang mukallaf karena semua sudah ma'rifatullah daruratan. Enggak. Allah ilhamkan ke orang berakal, ada seseorang yang mengilhamkan ini ke kamu, ada sesuatu. Ya, nggak harus dikasih tahu itu Allah, enggak. Ada sesuatu wadi'an ma. Wa in sulima lam yakun mukallafan bil ma'rifati faqat. Oke, kalau kita terima oke, enggak Pak. Sulima, benar deh argumen kamu Mu'tazilah. Iya benar, kalau Allah ciptakan ilmu daruri berarti mengharuskan kita kenal Allah dong otomatis. Berarti enggak mukallaf dengan iman dong. Enggak dengan mukallaf dengan ma'rifatullah dong. Kita jawab, lam yakun mukallafan bil ma'rifat. Iya, tapi oke. Tapi kan yang jadi taklif enggak cuma ma'rifatu man wa hadza fi aqlika, enggak. Yang jadi taklif banyak hal. Gitu. Nah, taklif banyak lagi, taklif untuk sholat, taklif untuk iman, ma'rifat itu juga nggak sesederhana itu, nggak sesederhana mengenal ada Allah nih ngasih saya ilmu daruri untuk bikin bahasa, nggak gitu, nggak cukup ma'rifatullah begitu, ma'rifatul namanya, sifatnya kan wajib juga, jadi tetap ada taklif juga. Itu kalau kita terima argumen mereka, poin sulima, tapi nggak usah terima. Allah ilhamkan ada sesuatu, ada satu zat yang ngasih kamu ide ini untuk bikin bahasa. Wakal ustadz, dan itu yang seperti yang terjadi itu. Yang terjadi justru ini. Kita bisa nggak bikin bahasa? Ya. Itu dengan ilham Allah. Tapi kita sadar nggak? Itu ilham dari Allah. Sadar nggak? Nah, nggak sadar kan? Banyak linguis kafir malah, ateis. Karena Allah mengilhamkan tanpa ngasih tahu, ini yang ilhamkan saya loh, ini yang saya. Gitu. Jadi sederhana sebetulnya teorinya, cuma ya Mu'tazilah ribet-ribet. Ini Mu'tazilah ngomong yang bilang bahasa itu istilah itu terkenal dari Mu'tazilah. Bahkan Ibnu Jinni itu yang kitab Al-Khosais itu panjang berargumen. Ibnu Jinni Mu'tazilah ya, tapi lughawi besar. Dan saya pernah waktu Ustaz Miftah mungkin ingat ya, saya pernah ceramah di Jogja itu tentang balaghah dan ahli bid'ah ya. Ini bisa apakah Ahlussunnah berbalaghah apa masuk perangkap ahli bid'ah apa enggak? Balaghah ini ilmunya ahli bid'ah apa gimana? Karena tokoh-tokohnya sebagian Mu'tazilah. Ya, jawabannya enggak sebetulnya. Tapi Ibnu Jinni banyak dia argumen-argumen Mu'tazilahnya diselipin dalam ilmu balaghah, mesti kita hati-hati, dan saya pernah tunjukkan beberapa contohnya di. Oke, kalau Ustadz tuh, siapa Ustadznya? Siapa Ustadz? Lalu langsung lagi. Bukan. Ya Bang Jabar. Saat apa? Saat Afifi. Al-Isra ini, Ustaz? Bukan? Iya, Al-Isra ini.
Al-Shiraini. Ya. Tapi sayang Al-Shiraini bukunya satu doang tuh yang Nisa saya pernah baca. Dikit tentang akidah gitu. Kecil. Padahal buku Ustadz ya, maksudnya sebenarnya kita expect lebih besar. Tapi memang peninggalannya banyak sebetulnya, cuma nggak nyampe ke kita. Aja. Tapi sebenarnya peninggalannya banyak. Ya. Jadi kalau disebutkan dalam buku Kalam Asy'ariyah gitu ya. Apa namanya? Al-Ustadz Al-Isfiroini. Isfiroin itu sekarang di Tashkent, Uzbekistan ya. Tashkent. Isfiroin. Ya. Lanjut. Kata Ustadz, Ishaq al-Isfiroini, ya benar Abu Ishaq tuh, tapi jangan bilang Abu Ishaq aja. Kalau bilang Abu Ishaq aja itu Asyirazi seringnya. Kata itu Abu Ishaq al-Isfiroini. Abu Ishaq al-Isfiroini itu ulama kalam. Kalau Abu yang fikih, yang top fikih itu Abu Hamid al-Isfiroini. Abu Ishaq al-Isfiroini itu Asy'ariyah. Abu Hamid al-Isfiroini enggak, Salafi dia. Abu Hamid al-Isfiroini bahkan keras terhadap Asy'ariyah. Bahkan beliau jangankan terhadap Asy'ari biasa ya sekarang. Bahkan terhadap sekelas Asy'arinya Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani beliau kritis banget. Jadi sering dikritik oleh Abu Hamid al-Isfiroini. Abu Hamid al-Isfiroini justru yang tinggi kedudukan dalam fikih dari mazhab Syafi'i. Tapi kalau di bidang ilmu kalamnya Asy'ari ya enggak, kan beliau bukan orang Asy'ari. Abu Ishaq al-Isfiroini al-Ustadz. Itu bilang apa al-Ustadz? Wa ma waqa bi tanbihu ila istilahi tauqifiyun wal baqi mustalahun. Gampang kata Ustaz, yaitu yang dasar-dasar untuk bisa beristilah untuk bersepakat itu tauqifi, sisanya mustalah. Jadi kata beliau modal bahasa itu tauqifi, pengembangannya itu istilah. Make sense ya? Ngerti ya? Ngerti nggak? Jadi modal awal orang bikin bahasa tuh alokasi tauqifi, kosakata dasar, halaman dasar dalam bahasa. Tapi sisanya itu pengembangannya manusia. Bisa dipahami nggak pendapatnya Al-Ustadz? Bisa. Bisa ya? Ini make sense sih. Jadi sebenarnya jangan dipertentangkan antara tauqif dan istilahi. Nggak dipertentangkan. Dan nampak sih Al-Qadhi Al-Baydawi pro pendapat ini, nampak dari cara mengungkapkannya. Beliau mengungkapkan pendapat Abu Ishaq al-Isfiroini. Kata Al-Isnawi, Imam Al-Baydawi pro pendapat ini. Ya, taba'ahul musannif. Lanjut, wa tariqu ma'rifatiyah. Bagaimana cara mengenal bahasa? An-naqlul mutawatiru awil ahadu aw istinbatul aqli min an-naqli kama idza naqala anna jam'al mu'arrafa bil alif wal lam yadkhulul istithna'u. Ya, penukilan mutawatir. Ya, bahasa itu disampaikan secara mutawatir atau ahad, bisa juga kadang beberapa aspek bahasa ahad. Ya. Kita bahasa Indonesia deh, nggak usah mikirin ke Jawa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kita dapat bahasa Indonesia dari mana? Dari mana kita dapat bahasa Indonesia? Nakal mutawatir nggak? Ya kalau kita kan nakal mutawatir. Tapi ada juga beberapa kosakata yang nggak sampai mutawatir mungkin ahad, karena hampir nggak ada orang menggunakannya. Wastinbatul aql min naql itu bisa juga akal mengistinbat dari wahyu, bikin bahasa. Oh ini sholah, itu istinbat, jadi bahasa deh sholat, bahasa deh zakat, puasa. Kami dan kalau begitu juga, sebagaimana jika orang menukil bahwa ini konsep bahasa, bahwa jamak jika dikasih alif dan lam, maka bisa dimasukin pengecualian. Wa annahu ikhraju ba'di ma tanawalahul lafzu yakumu bi umumihi. Bahwasanya istitsna dalam mengeluarkan sebagian dari yang bisa dicakup oleh sebuah lafal sehingga terjadi hukumnya umum. Tapi dikatakan wa amal aqlu sirfu fala yujidi, adapun akal semata tanpa ada nakal, akal semata nggak bisa bikin bahasa, nggak bisa menukil bahasa, akal semata mesti ada hubungan dengan nakal
ke zaman Nabi Adam itu atau ke Quran hadis. Dan dengan penukilan terus generasi bahasa memang berpindah dengan nakal. Bahasa Arab pun awalnya terus dari bahasa Semit, bahasa Semit terus kembali ke Nabi Nuh, kembali ke Adamic language modal awalnya dari Allah gitu. Yang kata Ustaz tadi Abu Isa al-Sfirai ini mawab abitanbiul ilal istilahi tauqifiyun wal baqi mustalah. Lanjut. Alfa selesai. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak kita cukupkan. Nah, tapi ini bahasan penting dipahami dan jadi apa? Jadi bahasan pembuka di setiap pembahasan usul fikih tentang Alkitab. Dari mana itu dia? Al-Isnawi contohkan yang tadi ahad itu misalnya langit, bumi, sama itu ya mutawatir itu. Tapi kalau yang ahad seperti lafal istilah-istilah detail dalam bahasa Qur'an kan detail. Istilah-istilah usul hadis itu atau istilah-istilah baru dalam syariat itu ahad karena nggak banyak orang yang tahu. Imam Ar-Razi katakan wa aktsaru alfadzul Qur'an minal awwal. Ya, kebanyakan lafal Quran itu yang kelompok pertama, naqul mutawatir. Oke, wallahu a'lam. Coba kita lanjut lagi pekan depan. Nah, jam di Madinah subuh karena jam berapa? 10.30 enak kali ya waktu Indonesia Barat. Jadi nggak langsung jam 10. 10.30 ya. Pas. Pas insyaallah. Apa? Jam 10.30 waktu Indonesia Barat pas insyaallah. Pas ya, sejam aja. Ya. Subhanallah nikah sudah lama atas. Kemudian istiqomah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.